Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan beribu-ribu nikmat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana sudah sering kali kita dengar dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berlomba dalam menggapai urusan dunia bukan hal yang asing di tengah kita lagi. Kita dapat menyaksikan ketika orang menginginkan harta, kedudukan, jabatan, yang ingin memperkaya diri, mempercantik rupa, menggagah-gagahkan sikap dan hal keduniaan lainnya. Mereka tak segan-segan berusaha keras demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Astaghfirullahaladzim. Namun, pernahkah kita melihat orang berlomba-lomba dalam menggapai urusan akhirat? Tidak. Padahal prinsip fastabiqul khairat ini mengisyaratkan kepada umat Islam untuk menjauhi sikap yang berlebih-lebihan dalam berlomba-lomba untuk menggapai urusan dunia. Dan alangkah baiknya setiap muslim bisa bersikap seimbang dalam meraih urusan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman ini seringkali kita melihat manusia yang saling iri dengan manusia lainnya. Sayangnya, mereka lebih banyak iri dalam hal duniawi. Lalu, kapan kita merasa iri untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan hal yang positif? Sekarang, saudara bisa tanya pada diri saudara sendiri. Sudahkah kita merasa iri melihat saudara kita yang hafalan Qur'annya lebih banyak daripada kita? Kenapa kita tidak pernah ada perasaan iri melihat orang yang dapat berzikir dan bersalawat pada Allah tiap waktu? Kenapa kita tidak pernah ada perasaan cemburu melihat saudara muslim kita yang beribadahnya lebih banyak daripada kita dan sholatnya tepat waktu? Sudahkah kita iri melihat orang yang dapat bersedekah dan beramalnya lebih banyak daripada kita? Ini nih kadang sering banget nih kita lihat kalau orang lagi sholat taraweh, sholat Jumat di masjid, buat masukin uang 5.000 perak ke kotak amal aja mikirinnya sampai 10 kali ke kotak amal dan nungguin di depan mukanya lama banget. Duh, amal nggak ya? Amal nggak ya? Ujung-ujungnya nggak jadi. Dalam hatinya berkata, besok-besok aja lah, besok juga masih bisa sholat taraweh.
Jumat depan juga masih bisa sholat Jumat. Subhanallah. Pak, Bu, saudara-saudara, kalau iya besok kita masih bisa sholat tarawih di masjid, kalau iya kita masih bisa ikut di barisan sholat Jumat lagi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semua yang kita miliki di dunia ini, harta, kekayaan, hanyalah sementara. Apa yang terjadi pada kita besok atau nantinya, kita tidak pernah tahu. Maka segeralah beramal dan bersedekah, jangan menunda-nunda, karena kelak di akhirat masing-masing orang akan datang kepada Allah Ta'ala dengan amalnya masing-masing. Jangan lagi kita menunda-nunda salat, kerjakanlah ibadah tepat pada waktunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dan apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri dari waktu dudukmu dan ketika kamu berbaring. Dan apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, jangan lagi kita menunda-nunda untuk beribadah puasa Ramadan. Jangan lagi kita menunda-nunda untuk beribadah haji. Jika sudah mampu, berhajilah. Jangan kita lupa untuk membayar zakat. Jalanilah hidup semata-mata untuk meraih kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat seseorang di sisi Allah ditentukan waktunya ditentukan oleh ketaatan dan kesungguhannya dalam melakukan kebajikan, dan seberapa besar niat juga keikhlasan dalam mengamalkannya. Oleh karena itu, pandai-pandailah menggunakan waktu dan kesempatan yang dimiliki. Jangan ditunda-tunda. Memang susah membiasakan diri untuk selalu berbuat baik. Namun, jika kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tak lupa berdoa, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan baru bagi kita yang tidak lagi terasa berat kita jalani. Hadirin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ke pasar beli ikan baronang, jangan lupa minta uang ke Nya. Kalau ada perkataan yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.